Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur jikalau pada 1 Agustus mendatang, kita bersama-sama diundang Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus yang keempat di tahun ini. Oleh karenanya, marilah sebelum kita bersama menerima panggilan Tuhan tersebut, kita mempersiapkan diri kita saat teduh bagi kita. Marilah kita menaikkan Kidung Jemaat 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh cinta, kami mengucap syukur manakala Engkau terus berkenan hadir dan memelihara iman kami. Di tengah keterbatasan yang terjadi sebagai dampak pandemi ini, Engkau tetap memanggil kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, Engkau kuatkan kami, sehingga kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan dalam roti dan anggur kelak yang akan kami cecap. Saat ini kami akan mempersiapkan diri dan hati kami. Tuhan berkati kami sehingga kami dapat layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebentar lagi kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menerangi hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Lembaga Alkitab memberi judul Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang mendengarkan firman dan memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Sungguh pandemi yang sedang kita alami bersama ini membuat kita menyadari sisi kerapuhan kita sebagai manusia. Segala kepongahan kita yang semula merasa diri mampu dan bisa mengatasi segalanya, luntur ditelan keadaan. Bahkan kondisi yang tak kunjung surut menguras kemanusiaan ini mungkin saja membuat kita frustasi dan kehilangan harap. Apa yang dapat kita lakukan di tengah situasi ini? Di balik realitas kehidupan yang sulit ini, secara iman kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan dengan penuh setia menguatkan kita dan terus berjalan bersama dengan umat-Nya. Iman demikianlah yang juga tumbuh dalam hati seorang wanita bernama Margaret Fishback, manakala ia menulis sebuah puisi yang terkenal berjudul Footprint. Berikut kira-kira puisinya yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap, tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu jejak pasang. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Margaret Fishback adalah seorang pengarang kawakan yang lahir di Amerika. Puisi ini adalah buah refleksinya manakala ia mengalami krisis dalam sepenggal perjalanan hidupnya. Waktu itu Margaret dan tunangannya, Paul, hendak pergi untuk mengikuti retreat di sebuah perkemahan. Dalam perjalanan mereka melewati sebuah pantai, mereka berhenti, memutuskan untuk mampir sejenak di tempat tersebut. Dengan semangat mereka melepaskan sepatu, lalu berjalan bergandengan tangan di pantai pasir. Namun ketika mereka hendak kembali, dengan jelas mereka mengenali dua pasang jejak kaki mereka, manakala mereka tiba tadi. Namun yang mengherankan, di tempat tertentu, gelombang air telah menghapus satu pasang jejak itu. Di saat inilah Margaret mengkaitkan berbagai beban pikirannya saat itu, terutama tentang rencana pernikahan mereka. Ia khawatir, kelak berbagai impiannya memudar. Sapuan gelombang di pasir yang menghapus salah satu jejak mereka dilihat oleh Margaret sebagai pertanda ketidakberesan yang terjadi di masa depan. Dalam kondisi inilah Paul menguatkan Margaret dengan mengatakan bahwa itu adalah lambang persatuan mereka yang tadinya dua menjadi satu. Namun ketika beberapa saat ia melanjutkan perjalanan, ternyata ia kembali meresaukan jawaban Paul tersebut dan bertanya kembali, apa sebabnya satu pasang kaki tersapu?
Paul kemudian mengatakan, Margaret, jalan hidup kita dipelihara Tuhan. Pada saat yang susah ketika kita sendiri tidak bisa berjalan, Tuhanlah yang menggendong kita. Kalimat inilah yang kemudian sungguh menguatkan Margaret dan menolongnya untuk menuliskan puisi yang hari ini juga menguatkan kita semua. Allah yang kita kenal adalah Allah yang begitu setia. Ia tidak akan meninggalkan kita sendiri, bahkan dalam masa-masa tersulit dalam kehidupan kita. Ia tidak hanya menemani kita, namun ia rela menggendong kita dalam kelemahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengalaman ini dikisahkan pula dalam sejarah kehidupan Nabi Elia. Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8 mencatat, Elia yang adalah seorang nabi besar perjanjian lama sedang berada dalam ambang batas kemampuannya untuk menanggung pergumulan. Kondisinya sedang gawat dan genting. Elia menghindari ancaman kematian yang ditebarkan oleh sang permaisuri Isabel. Ia melarikan diri ke daerah Beersheba yang berada di luar wilayah kekuasaan Raja Ahab. Pertanyaannya, apakah di tempat persembunyian itu Elia merasa aman? Ternyata tidak. Secara fisik, sementara Elia aman dari ancaman pasukan Allah, namun saat menyendiri itulah ia kemudian merenungkan tentang jati dirinya, tugas yang sedang diembannya, serta dampak atau buah dari pekerjaannya. Di tempat itulah Elia frustasi, putus asa, dan hidup terasa tanpa makna. Ia berujar bahkan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Semula Elia menghindari diri dari ancaman kematian, namun kini ia malah meminta mati. Hal ini memperlihatkan betapa beratnya pergumulan Elia dalam menjalani kehidupannya. Dalam keadaan depresi dan putus asa itulah Elia diceritakan tertidur. Namun kemudian seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Elia putus asa, melarikan diri dari tugas panggilannya dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun Tuhan tidak meninggalkannya. Bangunlah. Dalam kata bangun ada banyak pengertian, antara lain bangkit, berdiri, berjaga, siuman dari pingsan, mulai sadar. Seolah malaikat itu menyadarkan kembali Elia bahwa Elia tidak pernah sendiri. Ada Tuhan lewat malaikatnya yang menyertai kehidupannya. Sapaan Tuhan yang coba dirasakan Elia ini yang kemudian membuatnya kembali memiliki tenaga untuk melanjutkan kehidupan. Mungkin kita dengan gampang akan berujar, enaknya Elia, Tuhan menyertai dan malaikat langsung berhadapan dengannya serta memberinya makan. Namun perlu diingat bahwa semangat yang kembali muncul dalam diri Elia adalah hasil dari bagaimana ia mencoba merefleksikan penguatan Allah. Tuhan memang menyatakan dirinya dengan cara yang personal dan berbeda-beda kepada setiap orang. Artinya bukan hanya Elia, seharusnya secara iman kita percaya bahwa kehidupan kita pun direngkuh dan dipelihara oleh Allah. Hanya, maukah kita untuk merasakan kehadiran dan pertolongannya dalam hidup, sehingga kita dapat terus bertahan, bahkan bangkit dari kejenuhan dan keletihan pergumulan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus adalah bulan yang baik untuk merefleksikan karya Tuhan dalam perjalanan hidup kita sebagai pribadi maupun sebagai kesatuan gereja. Hari ulang tahun pendewasaan GKJ Tangerang yang ke-24 menjadi penanda bahwa penyertaannya tidak pernah berakhir di setiap masa. Tak pernah sedikit pun, tak pernah setahun pun ia meninggalkan kehidupan kita bergereja. Bahkan penyertaan itu semakin nyata, manakala Allah hari ini memanggil kita untuk mempersiapkan diri
menerima perjamuan kudus sebagai salah satu bentuk pemeliharaannya. Lewat roti dan anggur, sapaannya menguatkan iman kita dalam mengarungi derasnya badai kehidupan. Atas berbagai karyanya yang hendak ditunjukkan dan kita refleksikan di bulan Agustus mendatang, maukah kita merasakannya? Bangunlah, menjadi panggilan kita untuk kembali bersemangat, memaknai penyertaannya. Bangunlah adalah panggilan untuk kembali memancarkan terang di tengah badai kehidupan yang melanda negara ini. Maknailah kasihnya dan timbalah kekuatan untuk kembali bangkit serta berkarya dalam masa sulit ini. Selamat mempersiapkan diri kita. Rasakanlah karya Allah dalam hidup ini, maka kita akan memperoleh kekuatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Dan sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita bersama menguji diri kita masing-masing dengan bertanya kepada diri kita sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia
melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, bagaimana kesaksian iman dari kita semua? Marilah kita mempersaksikannya dalam hati kita dengan kesediaan kita untuk menerima panggilan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami dalam perjamuan kudus tanggal 1 Agustus. Kiranya Engkau kuatkan kami dan layakkan kami sehingga tubuh dan darah Kristus menguatkan pergumulan iman kami dan memampukan kami untuk terus meletakkan pengharapan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa, biarlah segala hal yang kami persiapkan untuk menyongsong perjamuan kudus, Tuhan berkati, sehingga kami dengan penuh kehikmatan dapat mengikuti perjamuan kudus sebagai panggilan Tuhan atas diri kami. Kami menyerahkan diri kami, berilah kami kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah, kami berdoa. Amin.